Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali anak-anak setelah kemarin penilaian tengah semester. Untuk remedial atau perbaikan, kalau misalnya nanti kalian merasa belum maksimal dalam mengerjakan PTS kemarin, bisa nanti untuk pertemuan ini nanti Ustazah share soal dari PTS kemarin. Kalau misalnya ada yang merasa belum maksimal bisa dikerjakan ulang. Untuk penjelasannya nanti Ustazah tulis di psikologi. Oke. Nah, kita lanjut untuk materi setelah PTS kemarin adalah kimia unsur. Jadi kalau misalnya kalian buka di buku paket yang kalian terima itu ada di halaman 114. Nah, itu ada peta konsepnya. Nah, sebenarnya kimia unsur ini merupakan lanjutan dari materi kimia kelas 10 tentang sistem periodik unsur. Jadi kalau dasar-dasarnya kemarin sudah disampaikan di kelas 10, nah ini kelanjutannya lebih luas lagi pembahasan tentang kimia unsur. Nah, ini kita pelajari tentang peta konsepnya. Nah, jadi dari bisa nanti disimak di peta konsepnya ya untuk peta konsep kimia unsur. Nah, dari tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur itu, jadi semua unsur itu berada di SPU. Jadi SPU itu meliputi unsur-unsur baik itu ada di alam maupun unsur-unsur buatan. Nah, dari tabel periodik unsur ini dapat dipelajari yang pertama tentang sifat-sifat unsur. Ustazah ulas kembali, dalam SPU, kalau unsur-unsur itu berada dalam satu golongan, maka memiliki sifat-sifat yang mirip. Ya, kenapa mirip? Karena elektron valensinya sama. Ya, kalau satu golongan itu sifatnya mirip, kalau dalam satu kulit, satu periode itu mempunyai jumlah kulit yang sama. Yang kedua, juga bisa melajari tentang keberadaan unsur di alam. Jadi apakah dia dalam bentuk cair, padat, ataupun gas, di SPU keberadaannya bisa dilihat. Terus kegunaan unsur dan senyawanya juga bisa kita pelajari. Kemudian yang keempat, cara mendapatkan atau mengolah unsur tersebut. Nah, dari tabel periodik unsur terbagi menjadi unsur utama dan unsur transisi. Unsur utama adalah golongan A. Ya, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A sampai 8A. Kalau unsur transisi itu unsur yang di tengah, yaitu unsur golongan B. Masih ingat ya? Itu materi kelas 10. Nah, materi kimia unsur ini dari unsur utama itu mempunyai sifat-sifat, baik itu sifat fisika maupun sifat kimia. Kalau sifat fisika itu sifat fisis yang bisa dilihat. Kalau sifat kimia itu reaksi kimianya nanti seperti apa gitu. Nah, kalau unsur transisi itu mempunyai sifat khas. Kenapa dibilang transisi? Karena bisa berubah. Ya, sifat khasnya apa? Antara lain memiliki biloks lebih dari 1 atau bilangan oksidasi lebih dari 1. Bisa dicek di SPU kalian. Jadi kalau unsur transisi itu biasanya biloksnya tidak hanya satu jenis. Beda kalau golongan utama. Biasanya kan cuma satu A, golongan 1A biloksnya 1, 2A 2. Tapi kalau transisi itu lebih dari 1, itu khasnya yang pertama. Khas yang kedua, ion atau senyawanya umumnya berwarna. Yang ketiga, mampu membentuk ion kompleks. Nah, apa itu ion kompleks? Ion yang terdiri dari ion pusat dan ligan. Nah, biasanya ion kompleks itu logamnya itu atau pusatnya itu berasal dari unsur-unsur transisi. Nah, itu pengenalan untuk kimia unsur. Ya.
Nah, nanti untuk materi selanjutnya bisa dilihat di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.